Nah, hari ini Tony Hermando akan membahas fenomena sosial yang terjadi terus-terusan, yaitu kasus intoleransi, kesetaraan. Saya sendiri sebagai pendiri Lembaga Studi Pembangunan Indonesia (LPSI), kemudian kami berserta wartawan Nasraini dan Radio RPK pada Senin pagi menyuarakan tentang kesetaraan. Analisa kasus kami adalah fenomena tentang ketua RT menjadi provokator. Nah, ini berdasarkan analisa dari sementara dari kepolisian ya, setelah menganalisa ini. Fenomena ini memang menimbulkan banyak pertanyaan, terutama karena peran ketua RT dan aparat keamanan yang tampak bergeser. Berikut beberapa poin analisisnya. Peran ketua RT. Dulu ketua RT seringkali menjadi simbol perdamaian dan mediator di tingkat akar rumput. Mereka seharusnya menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menjaga kerukunan. Namun dalam kasus yang Anda sebutkan, beberapa mereka berbalik menjadi provokator. Yang sebutkan itu di RPK, kita menyampaikan bahwa dari mulai kasusnya di Sukabumi, kemudian yang paling terakhir itu adalah di Padang, Sumatera Barat ya. Kemudian hal ini terjadi karena beberapa faktor seperti kurangnya pemahaman terhadap regulasi, toleransi, tekanan dari kelompok tertentu, atau bahkan pemahaman yang salah tentang wewenang dan tugas mereka. Disimpulkan di sini bahwa katakanlah dari pendengar radio yang kami sampaikan, mereka menyesalkan tentang adanya dihapuskannya pemahaman Pancasila. Dulu minimal RT itu harus memahami 40 jam gitu, dia baru bisa jadi ketua RT. Sekarang siapa aja boleh, kan ini ada pertanyaan yang miris gitu loh. Dia berjalan ya dengan lenggang kangkung gitu masuk ke tempat ibadah orang, menyuruh berhenti. Padahal dia tahu kalau kita masuk ke tempat ibadah, kasih contoh masjid, kan orang harus ada ketentuan di sana. Buka sendal jepitnya, buka sepatunya. Karena apa? Itu adalah kesopanan gitu. Jadi ini yang disayangkan. RT sekarang ini muncul tiba-tiba gitu. Ya, mau dia tamat SD kayak apa kayak gitu kan. Ini yang tidak ada. Penyalahgunaan wewenang terkadang ada, penyalahgunaan wewenang di tingkat RT atau kelurahan. Terutama ketika regulasi yang ada tidak dijelaskan secara jelas. Ketika sebuah peraturan misalnya terkait dengan pendirian rumah ibadah atau kegiatan keagamaan tidak dipahami dengan baik, hal ini bisa menjadi celah bagi oknum untuk melakukan tindakan intoleransi. Nah, itu dia mereka cuma tahunya SKB, ternyata melakukan pengerusakan, mereka kena pidana, baru mereka menyesal. Ini salah siapa? Itu kan ini yang harus kita pelajari ke depan. Peran aparat keamanan, kehadiran aparat keamanan seperti TNI dan Polri seharusnya menjadi penjamin keamanan dan ketertiban ketika patroli yang dilakukan justru tidak efektif dalam mencegah tindak intoleransi. Ada beberapa kemungkinan. Satu, kurangnya pemahaman mengenai isu-isu sosial dan keberagaman. Koordinasi yang lemah antara aparat keamanan dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat. Terkadang adanya bias atau kurangnya sensitivitas terhadap isu keberagaman yang membuat mereka tidak proaktif dalam mengambil tindakan. Dampak negatif media sosial. Media sosial juga memainkan peran besar dalam mempercepat penyebaran intoleransi, penyebaran juga provokasi. Nah, jadi informasi yang edukatif, yang berkatakanlah mempunyai dampak yang baik buat masyarakat itu kalah dengan informasi yang intoleran gitu. Terlebih lagi kalau diviralkan gitu loh, yang memperkeruh suasana dan memicu perpecahan. Ya, kami merekomendasikan dari, katakanlah kalau Anda memahami ada part 1, part 2, part 3 itu di RPK 96.3 FM, perbaikan di tingkat RT dan RW, peningkatan kapasitas dan pelatihan. Pemerintah perlu memberikan pelatihan khususnya kepada para ketua RT RW dan perangkat desa lainnya. Pelatihan ini harus mencakup peningkatan wawasan kebangsaan,
pemahaman regulasi, dan mediasi konflik. Mereka perlu diperkuat agar mampu menjadi garda depan toleransi. Pedoman jelas, perlu ada panduan atau pedoman yang jelas dan terperinci mengenai peran dan wewenang ketua RT dalam menghadapi isu keberagaman. Panduan ini harus dibuat dengan bahasa yang mudah dipahami dan disosialisasikan secara masif. Peningkatan peran aparat keamanan, pelatihan khusus. Aparat keamanan perlu diberikan pelatihan khusus terkait isu sosial dan keberagaman. Mereka harus lebih sensitif terhadap potensi konflik yang berbias sara. Saya ingat dulu kalau udah sara gitu, RT-nya, RW-nya diajak masyarakat tuh untuk berjaga-jaga, jangan sampai terjadi. Nah ini enggak. Nah ini yang harus digarisbawahi. Koordinasi aktif, aparat keamanan harus berkoordinasi dengan aktif dengan pemerintah daerah, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk melakukan deteksi dini dan mencegah potensi konflik sebelum terjadi. Kolaborasi antara lembaga, meningkatkan dialog lintas agama. Pemerintah daerah perlu memfasilitasi forum dialog antar tokoh agama secara berkala. Ini akan menjadi ruang untuk saling memahami dan menyelesaikan perbedaan yang damai. Orang bertanya-tanya dengan peran FKUB. Banyak mereka yang minta dibubarkan karena anggaran terus berjalan, tapi manfaatnya tidak ada. Pemanfaatan tokoh masyarakat. Libatkan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan sebagai agen perdamaian. Mereka dapat menjadi perantara dan efektif dalam menetralkan provokasi. Dengan mengambil langkah-langkah di atas, diharapkan akar masalah dapat dipahami dengan jelas. Jadi kami di sini, saya sebagai pendiri Lembaga Studi Pembangunan Indonesia, kemudian ada beberapa wartawan, ya, khususnya dari DKI Jakarta dan radio RPK 96.3 FM Radio Pelita Kasih, terus mengupayakan kesetaraan ini. Kasihan juga kalau mereka sudah di penjara, kemudian bagaimana ya pendapatannya juga yang di Sukabumi kita lihat, mereka minta polisi agar melepaskan suaminya karena pendapatan di rumah tangga tidak ada, dapur tidak ngebul katanya. Dan ini nilai masalah yang dipikirkan harus sama pemerintah. Lebih konkret lagi, cairkan anggaran itu gitu. Dulu ada pemahaman tentang Pancasila gitu, kemudian sekarang tidak ada, kemudian mereka boleh berbuat seenaknya. Baik, demikian, sampai ketemu di sesi yang lainnya, jangan kemana-mana. Terima kasih.